Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Solehin dari kelas 1C PGSD Jas, kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Susunan kalimat efektif secara berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, selanjutnya contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diculik oleh golongan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bagian dari subjek. Diculik adalah predikat, oleh golongan adalah objek. Yang kedua, muda ke Rengas Dengklok adalah keterangan tempat. Baik, selanjutnya syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD. Yang kedua, sistematis. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Yang keempat, ketegasan makna. Yang kelima, kelogisan kalimat. Adapun kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, atau misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang berbentuk berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Adapun juga kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Selanjutnya, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi dalam yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa, demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Selanjutnya, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Posisi kata dalam kalimat. Delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut GAM akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut GAM sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, urutan logis. Pendarkaan para pengungsi itu susah, sulit, dan strategis.
yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati dan sepupu Sumatera Selatan. Yang ketiga, pengulangan kata. Pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak deviasi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.